warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, di sini pembelajarannya sama dengan pembelajaran kemarin, yaitu melalui video pembelajaran. Jadi, karena kondisinya sekarang masih belum berakhir, pandemi COVID-19 juga masih belum selesai. Jadi, harapannya kita semua tetap selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah berlaku. Kemudian kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit yang ada di dunia ini. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran pada kali ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Baik, Ibu pimpin doa ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan suatu materi yang bisa dibilang menarik dan unik. Mengapa, Bu? Kenapa dibilang menarik dan unik? Karena materi pembelajaran hari ini mungkin kita sangat jarang mengetahuinya. Nah, apa itu? Jadi, kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke materi, harapannya siswa nanti semuanya harap melihat video ini sampai selesai. Kemudian nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silahkan lakukan diskusi di forum diskusi yang sudah Ibu sediakan. Baik, ya sudah dipahami? Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, mungkin masih belum belum ada yang mengetahui. Di sini ada dua gambar, ada gambar bunga Venus dan ada gambar bunga putri malu. Mungkin kita sudah pernah mengetahui atau sudah pernah melakukan sentuhan langsung dengan salah satu bunga tersebut, di mana apabila kita melakukan sentuhan langsung, misalkan ke putri malu, disentuh, apa yang terjadi? Ya benar, daun putri malu yang tadinya terbuka atau tidak menutup, ketika kita menyentuhnya, daun tersebut lama-kelamaan akan menutup. Nah, apakah ada yang tahu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, benar. Jadi, daun putri malu ini juga melakukan pergerakan seperti makhluk hidup yang lainnya. Kan kita sudah mengetahui ya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan pergerakan atau bergerak. Nah, kalau Ibu, kalian semua, masyarakat, orang-orang, kemudian hewan, kan setiap hari kita sudah melihatnya ya bahwa kita dan hewan melakukan pergerakan setiap harinya, entah itu berjalan, berlari, terbang. Nah, itu kan termasuk salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Namun, apakah kalian tahu bahwa tumbuhan sebenarnya juga melakukan pergerakan? Mungkin kita masih bingung ya, gimana Bu kalau tumbuhan melakukan pergerakan? Apakah tumbuhannya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain? Tidak ya, jadi tumbuhan melakukan pergerakan bukan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, untuk dua gambar ini nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran hari ini adalah
Yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan berdasarkan literatur. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan macam-macam gerak pada tumbuhan disertai dengan contoh. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan gerak pada tumbuhan. Yang keempat, siswa dapat membedakan macam-macam gerak pada tumbuhan disertai dengan contoh pada masing-masing gerak tersebut. Dan yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan mekanisme pergerakan pada tumbuhan berdasarkan pengamatan. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik, sekarang langsung masuk ke materi. Nah, di sini ada peta konsep. Jadi, berdasarkan arah rangsangannya, tumbuhan melakukan pergerakan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama gerak endonom dan yang kedua adalah gerak esionom. Jadi, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu ya, yaitu gerak endonom. Nah, kira-kira apakah ada yang tahu apa itu gerak endonom? Belum ya? Jadi, Ibu jelaskan. Nah, gerak endonom ini merupakan gerak pada tumbuhan di mana hal ini disebabkan oleh dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi, faktor yang menyebabkan itu bukan berasal dari luar atau faktornya bukan berasal dari rangsangan dari luar. Jadi, tumbuhan di sini melakukan pergerakan karena dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak endonom ini dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak nutasi dan gerak higroskopis. Nah, untuk yang pertama yaitu gerak nutasi. Nah, jadi gerak nutasi ini merupakan gerak pada tumbuhan di mana hal ini disebabkan faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah Hydrilla verticillata. Jadi, Hydrilla verticillata ini ketika diamati, aliran sitoplasmanya itu mengalami pergerakan. Nah, pergerakan ini yang disebut dengan pergerakan nutasi. Jadi, dia bergerak tidak disebabkan karena rangsangan dari luar, melainkan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu gerak higroskopis. Jadi gerak higroskopis ini merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan kadar air pada suatu kulit biji atau kotak spora itu berkurang secara terus-menerus. Nah, hal ini mengakibatkan kulit biji atau kulit buah atau kotak spora menjadi kekurangan air sehingga menjadi pecah. Nah, contohnya itu ada semacam polong-polongan seperti lamtoro, kacang kedelai, kacang polong, dan kacang-kacang yang lainnya. Jadi, ini merupakan macam-macam dari gerak endonom. Jadi, sudah bisa dipahami? Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke gerak yang kedua, yaitu gerak esionom. Jadi, gerak esionom ini kebalikan dari gerak endonom. Tadi kan kalau gerak endonom itu gerak pada tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Maksudnya tidak ada rangsangan dari luar. Nah, kalau gerak esionom ini pergerakan pada tumbuhan yang ini disebabkan oleh rangsangan dari luar. Jadi ada rangsangan dari lingkungan sekitar sehingga menyebabkan tumbuhan mengalami pergerakan. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan gerak esionom ini itu banyak. Ada suhu, ada cahaya, ada zat kimia, gravitasi bumi, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam gerak esionom.
Jadi gerak esionom ini dibagi menjadi 3 macam. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Baik, yang pertama kita masuk ke gerak tropisme. Jadi apa sih itu gerak tropisme? Jadi gerak tropisme ini merupakan gerak pada bagian tumbuhan di mana arah geraknya tidak berdasarkan pada arah datangnya rangsangan. Nah, untuk gerak tropisme ini ada gerak tropisme positif dan ada gerak tropisme negatif. Jadi maksudnya adalah kalau gerak tropisme positif di sini gerak tropisme yang mana ini mendekati arah datangnya rangsangan. Jadi kalau gerak tropisme negatif ini kebalikannya, arah gerakannya itu malah menjauhi arah rangsangan, arah datangnya rangsangan. Nah, contohnya misalkan akar yang tumbuh ke dalam pusat bumi, kemudian batang yang tumbuhnya ke atas mendekati arah cahaya, kemudian ada pergerakan akar yang mencari air. Nah, itu macam-macam dari gerak tropisme. Tapi untuk lebih detailnya, Ibu di sini akan menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis dari gerak tropisme. Jadi, gerak tropisme di sini dibagi menjadi 7 macam. Wah, banyak ya, banyak sekali. Jadi, macam-macamnya itu ada 7 ya. Yang pertama ada gerak fototropisme, kemudian ada geotropisme, ada hidrotropisme, kemudian ada kemotropisme, ada tigmotropisme, ada termotropisme, dan ada skototropisme. Baik, Ibu jelaskan satu persatu ya biar tidak bingung. Jadi untuk yang pertama, fototropisme. Jadi seperti kalimatnya, seperti katanya, yaitu fototropisme. Ada kata foto. Berarti foto di sini apa? Ya, cahaya atau sinar matahari. Jadi fototropisme di sini merupakan gerak tropisme di mana arah rangsangannya itu berasal dari cahaya matahari. Nah, contohnya kalau untuk gerak fototropisme, misalkan kita menanam bunga, ya, ada gambar kan ya bunga. Bunga tersebut kita letakkan di dekat jendela. Kalau siang hari itu kan ada sinar matahari nih. Nah, sinar matahari itu menembus jendela dan masuk untuk merangsang si bunga ini agar bergerak. Jadi ketika ada sinar matahari, bagian bunga yang bagian atas yang bunganya itu akan terangsang dan akan mencari di mana sih ini cahaya matahari. Jadi dia akan mencari nih arah datangnya rangsangan tersebut. Oleh karena itu gambarnya seolah-olah bunga ini sedang mencari matahari seperti itu. Jadi itu merupakan gerak fototropisme. Selanjutnya yang kedua yaitu gerak geotropisme. Jadi agar mudah kita menghafalnya, kita hafalkan saja di bagian kata awal. Tadi kan foto berarti dari arah sinar atau cahaya matahari. Kalau geo berarti di sini arah rangsangannya itu berasal dari gravitasi bumi. Jadi gerak geotropisme di sini merupakan gerak tropisme yang mana arah rangsangannya berasal dari gravitasi bumi. Nah, untuk gerak geotropisme di sini ada gerak geotropisme positif dan ada yang negatif. Jadi kalau yang positif di sini misalkan itu contohnya akar. Jadi pertumbuhan akar itu kan ke bawah, ke dalam pusat bumi. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak geotropisme positif. Sedangkan kalau untuk gerak geotropisme negatif, ini misalkan contohnya seperti batang. Jadi
Jadi batang pada tumbuhan tumbuhnya kemana? Ke atas kan, mendekati arah cahaya matahari. Nah, ini disebut dengan gerak geotropisme negatif. Jadi ya, di sini ada gambar, bisa dilihat. Yang akar tumbuh ke bawah itu dinamakan gerak geotropisme positif. Kalau yang batang tumbuh ke atas dinamakan gerak geotropisme negatif. Jadi bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk ke gerak tropisme yang ketiga, yaitu gerak hidrotropisme. Jadi gerak hidrotropisme di sini merupakan gerak tropisme pada tumbuhan di mana arah rangsangannya berasal dari, yes, benar, air. Hidro, air. Jadi contohnya, misalkan kita sedang menyiram bunga. Nah, di sini ada gambar sedang menyiram bunga dengan air. Nah, ternyata si akar pada tumbuhan di sini akan mencari arah datangnya rangsangan. Dia akan mencari di mana sih air tadi. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat kan ya, si akar di sini akan terus mencari si air. Nah, ini yang disebut dengan gerak hidrotropisme. Baik, untuk gerak yang keempat yaitu gerak kemotropisme. Jadi berdasarkan namanya, kemo berarti bahan-bahan kimia. Jadi gerak kemotropisme di sini merupakan gerak tropisme pada tumbuhan di mana arah rangsangannya berasal dari zat-zat kimia. Misalkan kita ingin menanam pohon, atau tanaman. Tentu selain memberi air, kita juga memberikan dia pupuk. Nah, pupuk di sini kan mengandung bahan-bahan kimia. Jadi, misalkan di sini ada gambar. Kita memberi pupuk. Nah, nanti si akar pada tumbuhan ini akan mencari arah rangsangan si pupuk tadi, di mana sih arah datangnya si pupuk ini. Nah, nanti si akar akan mencari deh. Nah, ini dinamakan dengan gerak kemotropisme. Jadi bisa dipahami sampai sini? Baik, untuk gerak tropisme yang kelima yaitu gerak tikmotropisme. Jadi, gerak tikmotropisme di sini merupakan pergerakan pada sel tanaman atau sel tumbuhan di mana ini disebabkan oleh sentuhan. Jadi, misalkan contohnya tanaman yang memiliki sulur seperti tanaman anggur atau sirih. Nah, jadi ketika si tanaman ini mengalami pertumbuhan sampai mencapai batas atau bersentuhan dengan misalkan batang tanaman yang lain atau benda-benda yang lain. Nah, karena ada sentuhan di sini, si sulur ini nanti akan pertumbuhannya akan semakin cepat, yaitu dengan apa? Dengan cara membelit si penopang tadi. Jadi ini yang disebut dengan gerak tikmotropisme. Kemudian yang keenam yaitu gerak termotropisme. Jadi seperti namanya, termo berarti suhu. Jadi gerak termotropisme di sini merupakan gerak tropisme pada tumbuhan yang disebabkan karena perubahan panas atau suhu. Jadi misalkan contohnya daun rhododendron ya, daun rhododendron, di mana daun ini akan menunduk dan keriting apabila suhu di lingkungan berubah menjadi -1 derajat Celcius. Wah, luar biasa ya, Masya Allah sekali. Tumbuhan bisa bergerak dengan sendirinya akibat rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar, entah dari dalam tubuhnya sendiri. Dimana tentu pergerakan di sini bukan dari tumbuhan itu ya, tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai mana tadi? Sampai 6 ya. Jadi selanjutnya di sini yang terakhir ada yang ketujuh yaitu gerak skototropisme. Ya, agak ribet ya, skototropisme. Jadi gerak ini gerak tropisme yang mana arah rangsangannya itu
karena ada kegelapan. Maksudnya Bu, jadi Ibu langsung beri contoh ya, misalkan tanaman yang tumbuhnya itu sangat besar, yang merambat, nah di sebuah hutan. Jadi kalau misalkan gelap kan di sana apa ya, batas antara satu pohon dengan pohon yang lain kan sangat dekat dan juga tanamannya juga besar-besar. Jadi itu mengakibatkan jumlah cahaya atau sinar matahari yang masuk kan sedikit. Nah ini si tumbuhan ini akan terus tumbuh merambat, akan terus melakukan pergerakan karena kegelapan tadi seperti itu. Jadi rangsangannya ini karena adanya gelap gitu. Jadi gerak skototropisme ini adalah gerak tropisme yang mana rangsangannya disebabkan karena kegelapan. Seperti itu, bisa dipahami kan ya? Baik, itulah tadi 7 macam gerak tropisme. Baik, sekarang kita masuk ke gerak endonom yang kedua, yaitu gerak nasti. Jadi, gerak nasti di sini merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan. Akan tetapi, pergerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, misalkan daun putri malu yang apabila disentuh akan menutup daunnya. Kemudian ada daun, misalkan bunga pukul 4 yang akan mekar pada pukul 4. Kemudian pergerakan stomata dan lain sebagainya. Nah, jadi gerak nasti di sini juga ada macam-macamnya ya. Ada 6 macam. Yang pertama ada gerak fotonasti. Kemudian yang kedua ada niktinasti. Yang ketiga ada termonasti. Yang keempat ada tikmonasti. Yang kelima ada haptonasti. Dan yang terakhir, yang keenam, ada nasti kompleks. Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu gerak fotonasti. Jadi seperti biasa, foto berarti dari cahaya matahari. Jadi fotonasti di sini merupakan gerak nasti yang mana arah rangsangannya itu dari cahaya matahari. Nah, contohnya seperti bunga pukul 9 yang akan mekar sekitar pukul 9 pagi. Contoh lainnya ada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada pukul 4 sore dan akan menutup pada keesokannya. Nah, itu merupakan contoh dari gerak fotonasti. Kemudian gerak yang kedua yaitu gerak niktinasti. Jadi gerak niktinasti di sini merupakan gerak pada tumbuhan atau gerak nasti yang disebabkan oleh kegelapan atau suasana gelap. Misalkan ada bunga turi atau pohon turi. Jadi si bunga turi ini dia akan menutup ketika malam hari dan akan membuka kembali ketika keesokan harinya. Gitu. Jadi itu merupakan contoh dari gerak niktinasti. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerak termonasti. Jadi seperti katanya termo berarti suhu atau panas. Jadi gerak termonasti di sini merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang mana rangsangannya berasal dari perubahan suhu atau perubahan panas. Contohnya adalah bunga tulip. Jadi si bunga tulip ini dia akan mekar apabila kondisi suhu di lingkungannya itu sesuai gitu. Nah, ini merupakan contoh dari gerak termonasti. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu gerak tikmonasti. Jadi gerak tikmonasti di sini merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang mana rangsangannya berasal dari sentuhan. Misalkan seperti putri malu. Jadi kita tahu kan ya kalau putri malu ketika kita sentuh dia akan menutup. Nah, jadi gerakannya ini disebut dengan gerak tikmonasti.
Baik, yang kelima yaitu gerak haptonasti. Jadi gerak haptonasti di sini merupakan gerak nasti pada tumbuhan di mana rangsangannya berasal dari sentuhan serangga atau insektivora. Contohnya seperti bunga Venus atau bunga kantung semar. Jadi kita tahu kan ya bahwa kedua bunga ini dia akan menutup apabila ada serangga yang menyentuhnya. Nah, proses ini dinamakan dengan gerak haptonasti. Sekarang kita masuk ke gerak endonom yang ketiga, yaitu gerak taksis. Jadi gerak taksis di sini merupakan gerak pada bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan di mana pergerakannya ini disebabkan karena rangsangan. Nah, perpindahannya bagaimana? Perpindahannya yaitu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini merupakan gerak taksis. Nah, gerak taksis di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Nah, untuk yang pertama yaitu gerak fototaksis. Nah, gerak fototaksis di sini merupakan gerak taksis pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya adalah zat hijau daun atau klorofil yang akan bergerak apabila ada rangsangan atau cahaya matahari. Nah, kemudian yang kedua yaitu gerak kemotaksis. Nah, kemotaksis di sini merupakan gerak taksis pada tumbuhan yang disebabkan karena rangsangan berupa zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia. Nah, contohnya seperti sel telur yang akan mengeluarkan bahan-bahan kimia ketika proses pembuahan. Nah, di mana sel telur ini nanti akan ketika mengeluarkan bahan-bahan kimia seperti gula, protein, ini nanti akan diterima rangsangannya oleh si sperma. Jadi nanti bertemu deh dan terjadilah pembuahan. Nah, ini contoh dari gerak kemotaksis. Nah, sudah selesai. Jadi untuk materi gerak tumbuhan itu sudah selesai sampai di gerak taksis. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Jadi nanti kalau misalkan belum paham dan masih ingin bertanya atau masih mau diskusi, nanti Ibu sudah menyediakan forum diskusi di e-learning. Jadi nanti kita bisa melakukan diskusi di sana. Kalau misalkan belum paham, bisa memberikan pertanyaan di sana. Seperti itu. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi gerak tumbuhan. Jadi gerak tumbuhan di sini dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak esionom. Di mana gerak endonom ini gerakannya yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Dibagi menjadi dua, ada gerak nutasi dan higroskopis. Sedangkan untuk gerak esionom, ini gerakannya berasal dari rangsangan dari luar. Kalau untuk yang gerak esionom, di sini terbagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Di mana macam-macam tiga gerak tadi itu juga ada pembagiannya sendiri. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Jadi itu untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian di sini ada tugas pengamatan. Jadi nanti harapannya kalian bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian saja ya, jangan sampai keluar kemana-mana. Jadi nanti kalian silahkan melakukan pengamatan, dilihat di lingkungan kalian itu tanaman-tanaman yang melakukan pergerakan. Nah, kemudian dilihat deh contoh tanamannya itu apa, pergerakannya seperti apa, dan kira-kira faktor apa yang menyebabkan pergerakan tersebut. Nah, ini silakan nanti disesuaikan dengan literatur seperti itu.
Jadi untuk tugasnya kalau misalkan sudah selesai, silakan di-upload di e-learning dan kita bahas untuk minggu depan. Jadi itu untuk tugasnya. Apakah sudah bisa dipahami? Nanti kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan di forum diskusi ya. Jadi untuk penutupnya pada pertemuan daring kali ini, yaitu ternyata tumbuhan juga mengalami pergerakan sama halnya seperti kita, sama dengan hewan. Hanya saja pergerakan pada tumbuhan itu sangat jarang terjadi atau sangat jarang terlihat oleh kita, seperti itu. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi nikmat untuk bergerak, untuk berjalan, berlari, bernafas, seperti itu. Jadi kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, dan kita juga harus menjaganya dengan baik. Baik, semoga kita selalu sehat dan terhindar dari segala macam penyakit dan virus. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan berdoa ya. Ibu pimpin berdoa, dipersilahkan. Semoga ilmu pada kesempatan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah bersedia menonton video pembelajaran hari ini sampai selesai. Dan mohon maaf apabila Ibu ada salah kata atau salah perbuatan. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.